Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kalian nonton video ini kapan. Kali ini kita akan talk show mengenai Perisai 2021. Nah, apa sih Perisai 2021 ini? Nanti kita akan bahas bersama dua narasumber kita. Satunya adalah alumni SMK Telkom Makassar dan satunya adalah alumni dari SMP Telkom Makassar. Untuk lebih jelasnya tentang Perisai 2021, yuk kita undang dua narasumber kece kita ini. Yang pertama ada Kak Adit. Tepuk tangannya. Oke Kak Adit. Apa kabar nih? Luar biasa. Luar biasa. Oke. Dan narasumber kita kedua, dia adalah alumni dari SMP Telkom Makassar, Citra. Oke Citra, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Ini Adit mau dipanggil Kak Adit, Mas Adit atau sayang nih? Kakak. Oh kakak aja ya, oh ya kakak Adit aja ya. Oke. Apa sih tujuan talk show kita kali ini? Jadi talk show kita kali ini itu kita akan bahas tentang seputar jurusan-jurusan yang ada di SMK Telkom Makassar. Seperti yang kita ketahui ada dua jurusan di sini, ada yang pariwisata dan ada yang teknologi ya, Kak Adit. Jadi Kak Adit ini saya perkenalkan, dia ini alumni SMK Telkom Makassar di tahun 2014. Ya, belum terlalu lama ya Kak Adit ya. Iya. Masih lumayan Masih muda ya. muda. Oke. Kak Adit ini juga salah satu tim marketing di SMK Telkom Makassar terkait PPDB 2020-2021. Terus Kak Adit ini juga menjabat sebagai staf keuangan di SMK Telkom Makassar. Wah, Lengkap hebat ya. sekali, Multi talent ya Kak Adit ya. Oke. Kak Adit ini sekarang lagi kuliah atau gimana Kak? Sekarang mahasiswa tingkat akhir. Oh, jadi sekalian kerja terus kuliah ya? Iya dong. Oh, hebat sekali anak SMP Telkom Makassar ya. Oke. Kita mau apa nih di sini Kak Adit? Tadi sih diundangnya mau jelasin profil SMK Telkom apa, katanya sih gitu Oh, sama iya. manajer. Oh, manajer gitu ya. Oke, kalau gitu langsung nih Kak Adit. Silahkan memperkenalkan profil SMK Telkom. Kan Kak Adit ini salah satu bagian dari SMK Telkom Makassar yang tahu nih seluk-beluk dari SMK Telkom Makassar terkait jurusannya juga. Silahkan Kak Adit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Nah, teman-teman, adik-adik atau kakak-kakak maupun bapak ibu yang ada di rumah, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Adit. Saya alumni SMK Telkom Makassar angkatan 2014, itu angkatan 2020 di SMK Telkom Makassar. Dulu saya jurusan Teknik Transmisi Telekomunikasi. Nah, sekarang saya bekerja di SMK Telkom Makassar sebagai staf keuangan dan juga pendukung dari Perisai SMK Telkom Makassar 2021. Nah, sekedar informasi dulu, kilas balik SMK Telkom Makassar itu berdiri sejak tahun 1991. Dulu namanya Sekolah Menengah Industri Pariwisata. Itu ada satu jurusan, cuman jurusan perhotelan. Jadi di SMK Telkom Makassar ini jurusan paling tua adalah perhotelan Ibu Nisa. Oh, gitu ya. Nah, tahun selanjutnya itu 1992 dibangunlah SMK Telekomunikasi, STM namanya waktu itu. Sekolah apa ya kalau STM? Sekolah Teknologi Menengah atau apalah gitu. Namanya STM Telkom. Nah, itu juga cuma satu jurusan, Teknik Transmisi Telekomunikasi. Nah, lanjut terus di 2006 kalau tidak salah atau 2008 dibukalah jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Terus di 2008 atau 2007 kalau tidak salah itu dibukalah Teknik Komputer dan Jaringan. Terus di 2016 dibuka lagi Teknik Jaringan Akses. Nah, 2020 ini dibuka lagi
rekayasa perangkat lunak, tidak pakai teknik. Oh gitu ya. Jadi total jurusan yang ada di SMK Telkom itu Sekarang ada 6 jurusan. 6 jurusan ya. Tekniknya ada 4 dan kelompok pariwisata ada 2. Oh gitu ya Kak. Nah, sekilas untuk teknik transmisi telekomunikasi dulu nih yang jurusan saya. Di teknik transmisi telekomunikasi itu kita lebih fokus belajar semua sistem telekomunikasi, baik dari optik, terus radio, satelit, seluler, ada lagi radio mungkin. Jadi di jurusan teknik transmisi telekomunikasi itu kita fokus untuk semua jenis-jenis apa yang bisa dipakai untuk telekomunikasi. Nah, dari arti sendiri tele itu jauh, komunikasi itu pertukaran informasi. Jadi telekomunikasi itu bertukar informasi dari jarak yang jauh. Baik itu medianya optik, satelit atau dan yang lain-lain. Nah, terus yang kedua, ini hampir sama sih sama teknik transmisi telekomunikasi, yaitu teknik jaringan akses telekomunikasi. Nah, kalau misalnya di teknik jaringan akses telekomunikasi ini, dia lebih fokus belajar ke sistem telekomunikasi broadband. Broadband itu sistem telekomunikasi yang digunakan untuk telekomunikasi berbasis besar, data yang besar dan cepat, kayak optik dan radio microwave. Nah, tapi di teknik jaringan akses ini lebih fokus ke yang tadi sistem telekomunikasi serat optik SKSO. Nah, kalau selanjutnya di teknik komputer dan jaringan. Nah, kalau di SMK Telkom Makassar itu di TKJ-nya itu pelajarannya sih hampir sama, tapi yang membedakan itu di SMK Telkom Makassar itu kita lebih ke mengarah bagaimana anak-anak TKJ ini menghasilkan produk, menghasilkan sesuatu karya yang bisa dijual, bernilai jual begitu. Terus yang selanjutnya rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak itu adalah jurusan yang paling segar nih Bu Nisa. Yang paling segar di SMK Telkom Makassar, di mana fokusnya rekayasa perangkat lunak itu lebih ke software, lebih ke software komputer seperti bikin aplikasi atau cara mengoperasikannya, terus bagaimana cara bikin web. Nah, kita itu lebih fokus ke bahasa pemrogramannya, rekayasa perangkat lunak. Kalau di pariwisata sendiri, industri perhotelan atau jurusan perhotelan lebih fokus ke belajar tentang manners yang harus didapat atau dilakukan nanti kalau misalnya bekerja di industri perhotelan ataupun pariwisata. Nah, kalau jurusan usaha perjalanan wisata lebih fokus belajarnya ke tiketing, terus bagaimana cara mengelola suatu event, baik itu exhibition atau convention begitu. Nah, satu lagi yang kelebihan dari usaha perjalanan wisata itu dia bisa menghitung tarif perjalanan wisata. Jadi kita bisa hitung tarif perjalanan sendiri, terus kita jual. Nah, kita bisa jalan-jalan plus cepat kaya kalau misalnya di jurusan usaha perjalanan wisata. Itu saja mungkin Nisa, sekilas tentang 6 jurusan yang ada di SMK Telkom Makassar. Oh iya, mungkin adik-adik di rumah ini tanya, seperti apa sih produk yang sudah dihasilkan oleh anak-anak SMK Telkom Makassar nih Kak Adit? Untuk jurusan teknik sendiri itu kita bisa rakit drone bisa, terus bikin web juga bisa. Bikin web, jadi kita bikin web dulu terus dijual. Kayak website SMK Telkom Makassar itu dibangun oleh salah satu alumni dari angkatan saya. Oh gitu ya. Wah, hebat ya alumni dari SMK Telkom Makassar. Sekedar info nih, Kak Adit ini adalah angkatan 20 dari jurusan Teknik Transmisi Telekomunikasi ya. Sama tuh ada yang mau info nih, Kak Adit ini jurusan apa gitu. Ya, jadi itu kenapa ya Kak Adit tahu banget seputar teknik telekomunikasi ini. Oh, gitu. Apa sih yang membedakan jurusan-jurusan yang ada di
Makassar SMK. jurusan-jurusan yang ada di SMK Telkom ini dengan jurusan yang ada di luar? Yang pertama itu jurusan di SMK Telkom itu langka di Makassar khususnya. Di mana teknik transmisi telekomunikasi dan teknik jaringan akses itu cuman ada di SMK Telkom Makassar, khususnya di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Terus yang kedua, kita di SMK Telkom Makassar ini lebih mengedepankan bagaimana cara-cara alumni atau siswa kita nantinya mempunyai soft skill, bukan cuman jago di bidangnya sendiri, tapi harus dibekali dengan soft skill yang lain, misalnya bikin kerajinan mungkin, terus bikin produk apa misalnya makanan gitu. Wah, keren ya. Jadi anak-anak SMK Telkom Makassar tidak hanya diajarkan bagaimana hard skill-nya tapi juga soft skill-nya. Jadi mereka punya banyak kemampuan ya, Kak, setelah dari sini. Oke. Kebetulan nih saya adalah salah satu panitia pendaftaran di PPDB atau Perisai ya, 2021. Ada banyak sekali pertanyaan. Saya tampung sedikit untuk FAQ-nya, frequently asked questions. Oke, yang pertama itu apa sih peluang pekerjaan yang digeluti siswa nanti sehabis dari SMK Telkom Makassar? Kalau misalnya peluang pekerjaan, kembali lagi nih sama siswanya, misalnya dia mau linear sama pekerjaannya, sama yang tidak keluar dari zona nyamannya sendiri. Yang pertama itu di jurusan teknik. Kalau misalnya mau melanjutkan kiprahnya di dunia perteknikan itu bisa langsung kerja di PT Telkom Akses. Terus PT Telkom Akses itu anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia yang bergerak di bidang infrastruktur jaringan serat optik. Terus yang kedua ada PT PLN sendiri. Nah, PT PLN itu lebih ke engineer listrik. Nah, bisa semua jurusan teknik juga bisa. Terus anak perusahaan PLN juga ada, Bu Nisa, namanya PT Icon Plus. Nah, ini PT Icon Plus ini kita sudah menjalin kerjasama perekrutan alumni-alumni. Jadi sebelum mereka lulus, sebelum mereka diwisuda, kita sudah melakukan perekrutan tahap-tahap tes. Nah, tahap tes ini untuk semua siswa, jadi tidak membedakan yang pintar atau yang tidak pintar begitu. Karena anak-anak SMK Telkom itu semua pintar, semua punya skill yang berbeda-beda. Terus di pariwisata sendiri, kalau misalnya mau langsung kerja, kita ada kerjasama dengan beberapa hotel dan travel yang ada di Makassar, khususnya yang pertama itu ada Pinisi Hospitality Group, yang ada Harper, yang di Perintis itu, Claro. Terus ada Rindra, yang penting Pinisi Hospitality Group. Terus ada Harper itu kita sudah menjalin kerjasama. Terus kalau misalnya di bidang travel, bisa bikin travel sendiri. Terus bisa bekerja di bidang pariwisata, pemerintah dan non pemerintah, atau bisa menjadi pramugari. Oh gitu ya, Kak. Nah, jadi sekedar info, sudah banyak alumni dari SMK Telkom yang bekerja di bidang itu ya, Kak. Ada pramugari. Ada yang jadi pramugari dan ada yang jadi kru pesawat. Gitu. Selain pramugari, ada yang jadi pilot, ada yang jadi ground team, ada. Malah ada yang kemarin dia buka usaha travel sendiri. Ada. Dari usaha perjalanan wisata, dia waktu magang di travel orang, terus pas lulus dia bikin travel sendiri. Wah, keren banget anak SMK Telkom Makassar. Oke, selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya. Fasilitas apa saja sih yang dimiliki sama SMK Telkom Makassar ini? Nah, kalau berbicara tentang fasilitas, semua sekolah ya di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom itu full disupport oleh Yayasan Pendidikan Telkom sendiri. Jadi mulai dari fasilitas seperti gedung dan bangunan begitu kita disponsori sama Yayasan Pendidikan Telkom. Terus yang kedua, sarana dan prasarana laboratorium yang sangat lengkap. Yang pertama ada lab yang skala nasional, ada juga lab yang skala internasional karena salah satu lab kita itu dipakai untuk sertifikasi internasional, yaitu Cisco, Bu Nisa. Jadi semua lulusan jurusan teknik itu dibekali dengan
sertifikasi internasional yaitu Cisco. Nanti Citra nanti akan dapat di kelas 3, nanti kelas 3 baru sertifikasi. Terus kalau di pariwisata kita punya lab front office yang baru. Nanti kita ngajak jalan-jalan bikin vlog. Oh ya gitu. Jadi jurusan pariwisata untuk tahun 2021 nanti akan meresmikan ada yang meresmikan sesuatu yang paling baru di SMK Telkom Makassar. Ada lab front office yang baru. Terus ada lab hotel. Nah, jadi bagaimana kamar hotel bintang 5 kita punya di SMK Telkom Makassar. Lengkap ya. Ada lab service. Nah, kayak restoran-restoran yang berkelas begitu kita juga punya. Terus kita punya lab travel. Nah, kalau misalnya di tempat-tempat lain travelnya besar, kita juga punya travel sendiri. Seperti simulasi ya, Kak? Simulasi travel begitu. Gitu ya. Oke. Oh, yang sering ditanyakan nih sama orang tua calon siswa yang ada di rumah, berapa sih biaya masuk nih di SMK Telkom Makassar ini? Nah, kalau krusial banget nih pertanyaannya. Kebetulan kita lagi diskusi sama staf keuangan, jadi harus open banget. Nah, kalau misalnya biaya sih, kalau menurut saya nih orang dari daerah yang sekolah di Makassar. Dulu saya SMP-nya di kabupaten, terus sekolah di Makassar. Nah, kalau misalnya menurut saya biaya yang dikeluarkan oleh siswa yang bersekolah di SMK Telkom itu sebanding dengan apa yang didapatkan di SMK Telkom Makassar. Nah, di mana apa-apa yang kita bayarkan nanti juga kita akan nikmati di SMK Telkom Makassar, seperti fasilitas. Terus media-media pembelajaran yang lengkap, terus aktivitas-aktivitas yang mungkin bukan cuman mengembangkan akademik tapi non akademik juga, Bu Nisa, seperti di SMK Telkom Makassar itu ada lab musik. Wow. Studio musik. Terus yang studio kita pakai sekarang ini, nah kita punya studio rekaman sendiri. Wah, yang kemarin juga waktu launching PPDB Perisai 2021 kita punya studio sendiri. Nah, kalau misalnya menurut di biaya langsung totalnya aja nih Bu Nisa. Iya. Kalau misalnya adik-adik nanti pilih jurusan teknik untuk jalur prestasi akademik, nanti bayarnya berapa ya? 12.500. 11.500 Untuk JPA. 11.500. Kalau misalnya untuk jurusan pariwisata 8.750. Kalau adik-adik mau milihnya nanti nih daftarnya bulan depan di Januari. Jadi harus masuk di jalur reguler, Bu Nisa. Jalur reguler untuk jurusan teknik itu 12.500, sama kalau yang di jurusan pariwisata 9.750. Oke. Jadi ada 13 juta. Info dari teman saya yang kebetulan di bagian keuangan juga. iya. Ya. Oh iya, gitu ya. Jadi kalau misalkan daftarnya lebih cepat kalian dan nilai rapornya lebih tinggi, lebih bagus, kalian bisa daftar di jalur JPA. Jalur prestasi akademik. Ya. Itu tanpa tes akademik, Bu Nisa. Jadi langsung tes wawancara. Nanti kalau memungkinkan kita psikotes, tapi kalau tidak memungkinkan psikotesnya nyusul. Oh gitu ya, Kak. Kalau jalur reguler, Kak? Jalur reguler itu pakai tes akademik. Oh gitu. Oke, jadi sekedar informasi untuk adik-adik yang ada di rumah, jadi di SMK Telkom Makassar nanti untuk Perisai 2021 kita ada dua jenis jalur. Yang pertama itu ada jalur prestasi akademik yang akan nanti dilaksanakan tesnya di tanggal 20 Desember ya, Kak. 19 Desember 2020 tahun ini. Terus nanti ada jalur reguler yang akan dilaksanakan di Januari 2021 ya. Jadi untuk selisih biayanya lumayan juga ya, Kak ya. Iya. Untuk jalur JPA dan jalur reguler. Jadi untuk yang minat daftar dan mau masuk di SMK Telkom Makassar, usahakan nih kita kejar di jalur prestasi akademik di bulan Desember ini. Gitu. Di sekedar informasi juga nih untuk adik-adik dan Bu Nisa, kalau di jalur prestasi akademik kita terbatas menerimanya. Kita cuma nerima sekitar
berapa ya? 10-20% lah Oh, 20% dari total yang mau dari diterima. total yang mau diterima. Gitu ya, Kak. Iya, jadi untuk yang ada di rumah dan masih bingung mau sekolah di mana, tadi Yep. itu Kak Adit sudah kasih semua gambarannya bagaimana kalian akan sekolah di sini, apa saja yang akan kalian dapatkan, berapa biaya untuk sekolah di sini dan akan jadi apa kalian setelah di sini yang pastinya akan jadi manusia yang lebih baik ya Yep. Kak, dengan soft skill dan hard skill yang keren. Iya, karena kita dituntut di tahun-tahun kedepannya itu menjalankan atau akan melewati revolusi industri 4.0, nanti akan dikembangkan lagi revolusi industri 5.0. Dimana sekarang lagi pengembangan nih anak-anak telekomunikasi khususnya, nanti yang pilih jurusan teknik atau teknologi informasi itu sekarang kan lagi di Indonesia khususnya ada pengembangan dari 4G ke 4.5G dan 5G. Oh gitu. Wah keren ya Kak ya. Oke, saya rasa banyak sekali info yang sudah kita dapatkan dari Kak Adit ini. Nah, di sebelah saya nggak boleh dianggurin nih. Ini ada Kak Citra. Nama lengkapnya siapa? Citra Wardani Ardiati. Citra Wardani. Oke, sekedar info nih, Citra ini adalah alumni dari SMP Telkom Makassar ya. Jadi dia tetanggaan sama SMK Telkom Makassar. Untuk penonton atau adik-adik yang ada di rumah yang dari SMP Telkom Makassar, ini ada alumni dari SMP Telkom Makassar. Nah, Citra ini sudah berprestasi nih selama ada di SMK Telkom Makassar. Citra ini masuk di finalis 50 besar ya, finalis dari Digi Fest. Digi Social Fest ya. Oke, di tahun 2020. Dan itu skalanya nasional ya. Jadi dia bersaing di beberapa provinsi di Indonesia. Ada 1.000 pendaftar Ibu Nisa. Wow, 1.000 pendaftar dan Citra masuk di 50 besar, lumayan, sangat lumayan ya. Iya. Oke. Dan Citra ini konsisten mempertahankan prestasinya di SMK Telkom Makassar. Dia selalu juara kelas, peringkat 1 di kelasnya gitu. Jadi yang tetap mau berprestasi bisa ya Kak Citra ya, yang tetap mau berprestasi di akademik bisa, di festival-festival juga bisa ya di SMK Telkom Makassar. Oke. Kita tanya-tanya nih lebih lanjut untuk anak SMP Telkom Makassar. Pasti banyak nih yang nonton anak SMP Telkom Makassar. Bagaimana sih kemudahan yang didapatkan Citra pada saat mendaftar di SMK Telkom Makassar? Kemudahannya itu banyak karena kita sendiri dari SMP Telkom Makassar. Untuk SMK kan juga satu lokasi, jadi tinggal ke SMK Telkom Makassar, mendaftar, ambil formulir, ataupun sekarang sudah disediakan untuk pendaftaran online, sehingga lebih memudahkan kita untuk mendaftar. Gitu. Oh iya, karena sekarang kita lagi di masa pandemi ya, jadi pendaftaran kita berlangsung secara online. Full online. Full online. Semua ya? pendaftaran itu full gitu online. ya, full online. Oke, apa sih alasan Kak Citra sendiri nih kenapa memilih SMK Telkom Makassar sebagai sekolah lanjutan? Pertama karena satu kesatuan dengan SMP Telkom Makassar. Kemudian tanpa kita tahu sendiri bahwa orang-orang sudah menilai SMK Telkom Makassar itu seperti apa. Dari mulut ke mulut saja SMK Telkom ini sangat luar biasa ini, dan saya membuktikannya sendiri dengan masuk di sini. Wow. Ya, The best. mungkin adik-adik di rumah bisa search di Google SMK terbaik di Makassar. Nah, adik-adik bisa lihat sendiri nomor 1 itu siapa. Wah, SMK Telkom Makassar tentunya. Oh, jelas. Oke, jelas. Bagaimana sih adaptasi kan kita tahu sendiri ya, Kak Adit, perbedaan dari masa SMP ke masa SMK. Bagaimana sih adaptasinya Kak Citra ini dari SMP ke SMK? Dari SMP SMK banyak adaptasinya. Pertama itu kan juga umur bertambah sehingga kelakuan juga berbeda, yaitu masa baiknya, perbuatan baiknya di SMP dibawa, perbuatan buruknya ditinggal. Sedangkan itu pun kalau di SMK sendiri cara beradaptasinya itu sangat mudah, yaitu tetap ramah, tetap sopan santun, karena SMK Telkom itu menjunjung tinggi bahwa kita harus ramah, sopan santun. Kemudian juga di SMK Telkom kita diajarkan untuk disiplin, akan waktu juga, tepat waktu,
adaptasinya ya belajar lagi karena kita bisa karena terbiasa, dan SMK Telkom membawa kita untuk terbiasa disiplin agar nanti pada saat di industri kita akan bisa melatih diri sendiri bahwa kita bisa disiplin, tepat waktu dan taat aturan. Oh, keren ya. SMK Telkom memang Iya. keren siswa-siswanya ya kan? Iya, iya, sama Bu Nisa. Waktu saya sekolah dulu juga sama. Aturan-aturan yang ada sekarang itu mungkin yang berubah cuma sedikit. Waktu saya malah waktu itu kalau misalnya kita telat 5 menit, ya kita harus mendapat konsekuensi dulu baru bisa masuk. Begitu juga dengan nanti kalau misalnya kita di industri sekarang saya bekerja. Nah, kalau misalnya saya terlambat berarti ada konsekuensi juga yang harus saya dapat. Dimana kita sekolah dari jam 7 sampai jam 5 itu sudah membiasakan kita untuk menjadi seorang pekerja. Jadi di SMK Telkom Makassar itu kita harus ditanamkan dari awal, nanti kalau misalnya kita lulus di SMK maupun setelah SMK kuliah terus bekerja, nah jam kantor itu mulai dari pagi sampai sore, begitu Bu Nisa. Jadi kita sudah terbiasa begitu. Iya, karena seperti yang kita ketahui bersama, kalau dari SMK pasti kebanyakan orang ingin ke dunia kerja ya. Jadi mereka anak-anak di SMK Telkom Makassar dibiasakan untuk disiplin sejak dini ya Kak. Iya. Oke. Karena Kak Adit ini adalah alumni 2014 yang notabene sudah lama nih meninggalkan SMK Telkom Makassar. Kita tanya yang fresh, yang oh iya, Kak Citra ini jurusan apa ya di SMK Telkom? Jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Oh, Teknik Komputer Jaringan. Jadi di sebelah saya ini alumni Teknik Telekomunikasi. Di sebelah kanan saya ini bukan alumni ya, masih kelas 2. Calon alumni dari TKJ Teknik Komputer Jaringan. Nah, saya mau tanya nih Kak Citra, apa saja sih yang sudah didapatkan dari SMK Telkom Makassar ini? Sangat banyak, karena di jurusan TKJ kita diajarkan banyak juga. Seperti yang Kak Adit tadi bilang, hard skill dan soft skill itu juga ada. Kemudian di TKJ sendiri kita juga diajarkan untuk menghasilkan sebuah kerajinan atau produk, sehingga kita bisa belajar bahwa ini yang dipelajari di TKJ. Kemudian juga di TKJ kita belajar tentang hardware-nya komputer, isi dalamnya komputer, sistem operasi, sangat banyak kita dapatkan. Hal yang kita tidak dapatkan di luar sana bisa kita dapatkan di SMK Telkom Makassar. Di seluruh jurusan, baik itu TKJ, TEL, TJ ataupun pariwisata, itulah yang kita dapatkan. Oh, keren ya. Jadi lengkap banget sini fasilitasnya. Jadi kalian yang masih ragu mau daftar di mana, harus wajib daftar di SMK Telkom Makassar ya. Karena kita sudah terbukti nih dari yang masih sekolah dan yang sudah jadi alumni, bagaimana sih SMK Telkom Makassar mengajar siswanya, bagaimana SMK Telkom Makassar memberikan fasilitas yang bagus terhadap siswa-siswinya yang akan menunjang nanti untuk mengembangkan hard dan soft skill yang tadi. Oh gitu ya, oke. Terus apa ya lagi? Ada lagi pertanyaan nih, kan Kak Citra sendiri nih Kak Adit dari SMP Telkom Makassar nih, ada nggak sih keistimewaan kalau anak SMP Telkom Makassar masuk di SMK Telkom Makassar? Ini dari dulu ini pertanyaan. Sejak SMP Telkom Makassar berdiri, pertanyaan ini sudah ada. Nah, dari awal SMP Telkom berdiri itu sudah ada keistimewaan. Mungkin Citra juga salah satu penerima keistimewaan itu. Nah, jadi seluruh lulusan dari SMP Telkom Makassar itu akan mendapatkan benefit pemotongan dana sarana dan prasarana untuk masuknya. Terus yang kedua, dimudahkan untuk mendaftar karena langsung bisa chat dengan guru-guru yang ada di SMK Telkom Makassar. Nah, yang ketiga bisa langsung daftar ke wali kelasnya juga bisa. Nah, nanti wali kelasnya menyampaikan ke admin Perisai 2021. Terus yang paling istimewa nih Bu Nisa, bukan semua sih, 10 lulusan terbaik di SMP Telkom Makassar nanti akan mendapatkan full potongan biaya pendidikan di SMK Telkom Makassar. Wow, full potongan biaya pendidikan di SMK Telkom Makassar. Ya, tapi untuk semester pertama
dia harus bayar SPP setengah dulu 50%. 50% dulu. Nah, untuk semester selanjutnya harus lihat dari rata-rata nilai yang dilewati di semester sebelumnya. Oh gitu ya Kak. Nah, mungkin Citra ini salah satu penerima beasiswa full yang tadi 10 besar terbaik. Oh iya. Bisa ditanya-tanya Citra bagaimana bayarnya masuk Telkom berapa, terus bedanya berapa sama teman-teman yang lain. Oke. Kalau boleh tahu Citra ini peringkat keberapa nih waktu di SMP Telkom? Peringkat 1. Wow. Apa saja sih benefit yang Citra dapat? Benefitnya ya pertama biaya. Ya. Biaya masuk itu sudah terpotong. Wow. Kemudian di semester 1 cuma bayar 50% dari harga SPP biasanya dari teman-teman saya. Gitu. Kemudian dengan Sekarang sekarang sudah dibayar lagi Oh. karena nilainya masih tetap Wow. pada tempatnya. tetap pada tempatnya ya, Ya. tetap di peringkat 1. Jadi wajib juga ya Kak ya konsisten soal nilai ya. Iya, karena kita akan mendukung sistem one pipe education system. Jadi semua lulusan dari SD ke SMP, SMK ke SMK, SMK ke universitas yang ada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom itu kita harus mengarahkan orang-orang yang harusnya berpotensi mendapatkan beasiswa yang tadi. Jadi kalau misalnya dia berpeluang untuk mendapatkan, jadi kita harus dorong dengan cara yang tadi syaratnya harus konsisten nilainya. dengan nilainya dan prestasinya ya. Ya, Jadi sekedar informasi di kawasan pendidikan Telkom ini ada sekolah TK, dari TK, SD, SMP, SMK, dan ada satu jurusan teknik informatika kelas jarak jauh dari Telkom University. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Bandung kalau misalnya mau ambil teknik informatika. Kuliahnya bisa di sini, itu online, bisa sambil bekerja, tapi nanti dapat ijazahnya Telkom University. Wah, seru sekali ya. Jadi di sini lengkap dari kalian TK sampai universitas kalian. Kalau misalkan ada adiknya yang mau masuk ke sini juga gampang ya. Iya. Jadi orang tuanya sekalian jemput dan antar gitu. Oh, ya gitu ya Kak. Oke, mungkin itu sekilas untuk pendaftaran dan kenapa mereka memilih SMK Telkom Makassar. Kita mau tahu nih apa saja sih kegiatan unggul di SMK Telkom Makassar. Maksudnya gini Kak, apa sih ekskul yang ada di sini gitu yang menunjang kreativitas siswa itu apa aja sih Kak? Kalau dari saya dulu nih Ya, yang paling dari- tua, ya, yang paling tua. yang belum merasakan era revolusi industri waktu sekolah. Iya. Yang pertama itu ekskul olahraga banyak, ada futsal, ada basket, ada badminton juga. Nah, badminton ini spesial karena lapangan kita indoor, jadi Wow. nggak perlu panas-panas kayak sekolah yang lain. Terus ada yang paling banyak nyumbang juara sih yang dari dulu sampai sekarang itu ada sanggar seni. Terus ada apa lagi ya? Elektronika aplikasi namanya sekarang, waktu saya itu gemar elektronik waktu itu. Ada ITC dan ada ekskul keagamaan paling penting. Ada Ikatan Remaja Masjid di Keramtel, terus ada Kristosel dan ada Komsika Indonesia. Gitu ya. Jadi selain kecerdasan akademik juga Nah, spiritual juga harus spiritual dipentingkan. ya. Yang paling penting itu kita cerdas di bidang ICT, tapi hebat di bidang spiritual. Oh, Masya Allah, keren SMK Telkom. Oke, ini yang udah expire sedikit. Oke, kita tanya yang masih fresh. Bagaimana sih, apa saja gitu ekskul yang ada di SMK Telkom ini, dan Kak Citra ini ikut ekskul yang mana? Di SMK Telkom sebagai wadah untuk menampung kreativitas siswa, sehingga ekskulnya itu banyak sekali sampai pas masuk itu bingung mau masuk ekskul mana. Ada akademik, tetap spiritual, kemudian juga ada yang sanggar seni, olahraga, kemudian juga band kita yang terkenal All The Time Band. Wow. Kemudian saya sendiri masuk di akademik, di gitu ya. salah satu akademik, ekskul salah satu akademik. Apa nih? Nama ekskulnya Ekskul masih baru, inkubator.
Inkubator. Soal Itu apa nih? soal apa? Di teknik kejuruan teknik komputer jaringan. Oh gitu ya kak. Wah banyak ya. Lebih fokus belajar pengembangan yang Iya. tadi soft skill yang Soft tadi skill. Lebih untuk ke pemrograman. iya. Oh gitu. Jadi adik-adik yang di rumah ini ekskul di SMK Telkom itu lengkap, mulai dari segi spiritual ada, dari segi akademik ada, dan dari segi seni juga ada, olahraga juga ada ya. Jadi yang Ada masih lagi Bu bingung, Nisa, ya. tolong saya potong. Iya. Yang sekarang digemari nih anak-anak karena kita olahraga tapi pakai otak, electronic sport. Oh e-sport. Jadi ya. Oh, gitu. Nah, electronic sport di SMK Telkom Makassar itu sudah sangat berprestasi dari tingkat provinsi dan nasional. Nah, tingkat nasional itu kita juara pertama Mobile Legend JDHSL ya waktu itu. Terus di tingkat provinsi kita juara 2 kalau tidak salah. Juara 2 Mobile Legend juga. Terus di e-sport itu kayaknya ada Mobile Legend, terus ada apa lagi ya? PUBG Mobile. Penonton yang ada di studio bisa bantu-bantu. Bantu-bantu dulu kita ini yang saking banyaknya Ya. prestasi SMK Telkom kita ini tidak ingat semuanya. Jadi penonton-penonton yang ada di studio bisa bantu diingatkan. Dota juga ada Bu Nisa, Dota Dota. kayaknya ada. Oh gitu ya. Jadi wah banyak sekali yang lengkap, dari mau main game ada prestasinya, mau akademik ada prestasinya ya kak ya. Mau hobi juga ada. Main band. Jadi untuk adik-adik di rumah yang masih bingung nanti skill saya apa nih, terus untuk ngasah skill saya bagaimana, nah silahkan masuk di SMK Telkom karena ekskul di SMK Telkom ini lengkap gitu. Oh Yap. iya, jadwal ekskulnya itu kapan ya kak kalau di SMK Telkom? Kalau di SMK Telkom sendiri itu nanti kita akan mengusung program baru dari Mas Menteri Pak Nadiem Makarim. Itu kita ada program Merdeka Belajar. Jadi nanti belajarnya dari hari Senin sampai Kamis, Jumat, Sabtu itu lebih fokus ke pengembangan karakter dan pengembangan skill yang dimiliki sama siswa. Jadi nanti kalau misalnya insya Allah di bulan Januari kita sekolah normal, amin. Semoga kita akan belajarnya Senin sampai Kamis, terus Jumat Sabtu kita mengembangkan skill spiritual. Kalau misalnya di umum sih namanya olahru, olarasa sama olahraga. Oh, olahru, olarasa dan olahraga gitu ya Iya. kak. Oke, semoga ya pandeminya segera berakhir ya supaya kita bisa mulai aktivitas lagi di bulan Januari. Iya. Oke. Oh iya. Ngomong-ngomong nih soal pandemi, Kak Citra, bagaimana sih proses belajar di SMK Telkom Makassar pas pandemi ini? Meskipun pandemi, SMK Telkom Makassar, para guru-gurunya bisa menghadirkan suasana yang membuat siswanya tidak bosan. Jadi kita ini sebagai siswa tetap semangat belajar meskipun di rumah dengan materi-materi mungkin dari segi penampilan materi yang disajikan oleh guru-guru yang terlihat menarik dan kesan kreatif, sehingga kita mata-mata siswa itu yang mengantuk jadi melek karena Iya. mata pelajarannya yang bagus, cara penyampaian mata pelajarannya yang sangat bagus. Gitu ya. Di rumah juga mungkin adik-adik ya saya lihat yang saya follow Instagramnya ada yang tugasnya bikin TikTok, ada yang ngevlog, luar biasa sekali. Luar biasa. Kreativitasnya di rumah aja. Jadi selain kualitas sekolah bagus, kualitas siswanya juga bagus, kualitas guru yang ngajar juga bagus ya Itu Kak, paling ya? penting. Itu yang paling penting yang dari dulu ditanamkan di SMK Telkom manapun Bu Nisa, bukan cuma di Makassar. Gitu ya Kak. Jadi ada berapa nih SMK Telkom totalnya Kak? SMK Telkom, SMK itu ada 11 dan SMA itu ada 1. SMK di Medan ada 2, terus di Banjarbaru ada 1, di SMK Jakarta, terus di Bandung ada 2 SMK, SMK Teknik dan SMK Pariwisata. Terus ada SMA Telkom Bandung, terus ada SMK Purwokerto, Malang dan Makassar. Yang paling baru itu SMK Telkom Lampung dan SMK Telkom Sidoarjo. Hampir dari Sabang sampai Merauke dipenuhi sama SMK Kalau Telkom di ya? TK dari Aceh sampai Jayapura.
Wow, keren. SMK Telkom memang hebat ini ya. Yap. Banyak sekali sekolah-sekolahnya yang beredar di Indonesia gitu. Sekolah Nusantara. Sekolah Nusantara. Namanya juga di bawah naungan Telkom. Jadi kita harus juga Telkom School Indonesia, bukan cuma Telkom Indonesia. Oh gitu Kak. Oke, saya rasa materi atau penyajiannya itu sudah cukup ya. Sudah banyak sekali info yang kita dapat dari talk show kali ini. Terima kasih untuk Kak Adi, terima kasih untuk Kak Citra yang sudah bertukar cerita bagaimana sih lingkungan SMK Telkom Makassar, apa saja sih yang didapatkan pada saat kita menjadi siswa SMK Telkom Makassar. Nah, untuk yang di rumah yang bertanya bagaimana sih cara daftar di SMK Telkom Makassar, jadi semuanya dilangsungkan secara online. Ada di websitenya, nanti akan muncul websitenya itu perisai.smktelekom makassar.sch.id. Nanti akan muncul. Nanti lewat di bawah. Lewat di bawah ini. Di bawah ini. Hap, Sekalian dengan kontak person yang bisa dihubungi. Iya, kontak person yang bisa dihubungi ya. Jadi Sosial media mungkin bisa disebutkan Ibu Nisa. ada di Instagram ya Kak ya? Yap. Stel Makassar. Stel Makassar. Terus Facebook Facebook. di fanpage SMK Telkom Makassar atau di YouTube juga bisa di SMK Telkom Makassar, Twitter di Stel MKS, apalagi ya, TikTok Stel Makassar. Wah, lengkap ya Kak Yap. ya. Sosial medianya juga lengkap ternyata SMK Telkom Makassar. Oke. Apa saja sih yang dibutuhkan untuk daftar online? Yang pertama raport semester 3 dan 4, yang kedua itu ada akte kelahiran, yang ketiga itu kartu keluarga, yang keempat pas foto, dan yang kelima itu bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000. Jadi kalian yang telah mendaftar secara online, kalian bisa melakukan upload berkas yang tadi, kalian bisa upload softnya ya, soft copy-nya ke Bisa langsung difoto. bisa langsung difoto. Jadi mudah. Jadi tidak usah ribet-ribet ke Yap. ke Di scan warnet, saja di atau scan di atau apa. Bisa Cuman langsung. pakai HP adik-adik yang ada di rumah, cuman pakai HP, terus bisa selfie juga bisa. Terus upload berkas bisa difoto pakai kamera belakang, iya. bisa di scan juga pakai aplikasi yang di HP. Jadi kita di Perisai 2021 ini sangat memudahkan calon siswa yang nantinya akan masuk sebagai angkatan ke-30 di SMK Telkom Makassar. Angkatan ke-30 ya Kak. Ya. Wow, tua sekali. Iya. Tua artinya dia sudah melanglang Ya. buana ya Kak. Kita kalau misalnya manusia sudah mencapai era keemasan Bu Nisa. Wow, produktif. Masih produktif Produktif. di umur-umur segitu Yap. ya Kak. Oh, Masya Allah. Oke, jadi yang masih bingung mau sekolah di mana, anak kelas 3 SMP, khusus juga untuk anak SMP Telkom dengan berbagai macam benefitnya untuk 1 sampai 10 besar Yap. untuk bisa daftar di SMK Telkom Makassar. Perisai SMK Telkom Makassar. Oke ya Kak. Oke, saya rasa cukup dulu untuk talk show kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi adik-adik semua. Terima kasih Kak Citra, terima kasih Kak Adit untuk info-info yang sangat bermanfaat. Jadi ingat untuk daftar di SMK Telkom Makassar. Untuk jalur JPA masih buka pendaftarannya sampai dengan tanggal 18 September karena sorry. Jadi sampai tanggal 18 Desember karena 19 Desember kita sudah mulai tes untuk jalur JPA ya Kak. Jalur tes. Jalur reguler lumayan panjang, waktunya sampai dengan Januari di 2021. Apa sih perbedaan antara JPA dan reguler? Tadi sudah dibahas. Kalau di jalur JPA kalian tidak usah tes akademik, namun syaratnya itu rata-rata untuk nilai mata pelajaran IPA, matematika, dan bahasa Inggris itu 80 ya Kak. Yap. Oke, jadi ingat kalian bisa milih berapa jurusan tadi Kak? 2 jurusan. 2 jurusan, pariwisata atau teknik atau teknik dua-duanya atau pariwisata dua-duanya juga bisa. Oke, jadi yang mau di bidang pariwisata, mau kerja di hotel, mau jadi manajer hotel, Mau bisa jadi pramugari, mau bikin usaha travel sendiri, mau jalan-jalan gratis,
mau cepet kaya, pariwisata. Pilih pariwisata dan mau meresmikan lab barunya Yap, pariwisata paling penting. yang pasti kece. Yap. Jangan lupa pilih jurusan pariwisata. Dan yang minat untuk ke teknik, mau jadi teknisi, mau jadi Bagian keuangan. bagian keuangan juga bisa daftar di bagian teknik. Jadi teknik itu ada berapa jurusan? Itu ada TJA, ada 4 ya. Teknik jaringan akses telekomunikasi, ada teknik komputer dan jaringan, ada teknik transmisi telekomunikasi, Telekomunikasi, dan dan yang paling baru RPL ya. Rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak. Terus di bagian pariwisata yang akan kalian dapatkan jurusannya itu ada usaha perjalanan wisata dan perhotelan. perhotelan. Jadi yang mau masuk pariwisata, yang mau jalan-jalan tapi dapat uang, ayo segera gabung di jurusan pariwisata Di SMK Telkom di Makassar. SMK Telkom Makassar. Oke, saya rasa cukup dulu untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam semangat warahmatullahi pagi. Pagi.